lanjut ke pengisian komitmen. Ya, silahkan. Untuk bahan itu kan PTF-nya rumah tangga itu. Bahannya apakah diperlukan seperti ya COA itu perlu atau enggak? Kalau COA ada lebih baik. Oh, jadi bukan sebagai Bukan syarat utama, ya. Kalau ada COA-nya lebih bagus, tapi kalau tidak ada COA-nya boleh, nggak apa-apa. COA apa sih Bapak dan Ibu? COA itu sertifikat analisa. Jadi kalau di antara Bapak dan Ibu kepengen mau bikin sabun, mau bikin cairan pembersih, ada bahan-bahan yang dibeli melalui toko kimia, itu Bapak dan Ibu perlu kritis. Jadi Bapak dan Ibu perlu bertanya, ini ada COA-nya enggak? Atau ini ada expired-nya tidak? Gitu. Toko kimianya toko kimia mana? Toko kimia yang walaupun gini, saya belinya melalui online, boleh atau tidak? Boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Yang penting Bapak dan Ibu tahu data-data tempat Bapak dan Ibu beli. Jadi misalnya walaupun dibeli melalui online, toko A, toko B, alamatnya di mana, itu dicantumkan di dalam pencatatan. Gitu. Tujuannya apa? Agar mudah ditelusur apabila contoh misalnya Bapak dan Ibu terlanjur membeli dalam jumlah besar Texapon misalnya. Terlanjur membeli dalam 20 kilo. Ternyata setelah dicampur-campur, campuran pertama bagus, campuran kedua jelek, warnanya kuning. Kalau Bapak dan Ibu punya data jelas dari mana produk tersebut Bapak dan Ibu dapatkan walaupun secara online, Bapak dan Ibu bisa menelusuri. Atau misalnya terburuknya konsumen dan Bapak dan Ibu, produk yang Bapak Ibu buat sudah sampai ke konsumen. Kemudian konsumennya protes, baru saya beli jarak 5 hari ternyata warnanya sudah berubah. Bapak dan Ibu boleh menuntut si penjual dari PT yang asal dari PT-nya Bapak dan Ibu. Begitu. Agak susah dibuktiin. Susah kalau dari online, Pak. Tapi pada saat Bapak membeli online kan Bapak terjadi komunikasi. Iya, betul. Ya kan? Pada saat komunikasi itulah Bapak dan Ibu lakukan semacam interview singkat. Ini perusahaannya di mana ya? Gitu. Interview singkat. Saya boleh tahu alamatnya. Kalau kita kan bertanya, hak-hak kita ya bertanya. Apabila nanti misalnya produk saya nih ada yang harus saya retur, saya kemana ya? Gitu. Nanti kan biasanya dijawab tuh entah melalui chat atau dengan layanan langsung, seperti itu. Nah, dari mana Bapak dan Ibu mendapatkan atau hasil dari interviewnya itu nanti dibukukan di dalam pencatatan. Yang akhir-akhir ini banyak menghubungi Selatan itu adalah UKM yang ingin memproduksi hand sanitizer dan desinfektan. Tapi berarti setelah penyuluhan ini berarti memang tidak boleh ya? Nah, kemarin ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan. Kalau untuk sanitizer diperbolehkan menggunakan alkohol. Diperbolehkan ya, Bu? Alkohol. UMKM. UMKM boleh, Pak. Bukan karena UMKM-nya, kandungan dari komposisi antiseptiknya alkohol. Tetapi untuk kan biasanya kan gini formulanya, alkohol sekian persen, kemudian ada H2O2. Nah, untuk H2O2-nya tidak diizinkan. Jadi cuman alkohol 70%, alkohol saja. Mungkin tambah pelembut dan pewangi sedikit. Kalau itu boleh. Boleh. Desinfektannya pakai alkohol. Kalau desinfektannya nggak boleh. Oh, desinfektannya nggak boleh. Iya. Persaingan, Bu. Karena desinfektan itu kan bahannya kan klorin seperti itu. Oh, jadi hand sanitizer. Sanitizer aja boleh. Sanitizer boleh ya, Bu ya? Boleh. Bapak misalnya mau bikin sanitizer, kemasannya ada yang 5 mili, 10 dan variatif, itu boleh, Pak. Tapi sebenarnya alkoholnya itu disinfektan. Alkoholnya berfungsi desinfektan. Iya. Iya, sama. Iya. Sama aja. Tetapi biasanya kan gini, Pak, ada formulasi, sudah ada alkohol, ada H2O2-nya. Ditambah. Itu katanya ini formulasi dari WHO. Infonya kan begitu yang beredar ya. Iya, terus alkoholnya berapa persen? Alkoholnya 70% boleh, 90% boleh. Gitu. Biasa 70 sih. 70 boleh, 90% juga boleh, Pak. 96% pun boleh juga. Gitu. Karena misalnya saya takut menguap nih, jadi saya pakai alkohol 96%, boleh saja. Kalau untuk hand sanitizer ini berarti kita
bebas sekarang ini. Berarti boleh produksi. Boleh buat Bu, boleh. Tapi jangan ada mengandung H2O2. Tapi berarti tidak boleh klaim juga atau boleh klaim? Nggak boleh klaim. Tidak boleh klaim. Tidak Dan boleh. sanitizer aja boleh. Ya, sanitizer. Sanitizer, jangan ada keterangannya lagi membunuh bakteri, tangan jadi bersih, itu jangan. Jangan. Diucapkan Sanitizer. lewat marketing aja. Ya, kalau diucapkan boleh. Boleh diucapkan itu ya. Bapak mau tanya Pak, silahkan Pak. Enggak kena. Enggak. Udah bebas tuh. Iya. Udah aman. Dilanjut ya, karena gini ya, ini sekali lagi urutan singkat. Jadi setelah Bapak 1 minggu mengikuti penyuluhan, nanti Bapak mendapatkan surat keterangan penyuluhan. Tadi saya sudah kasih contohnya ya. Di situ ada kode produknya. Nanti Bapak bisa ambil, kalau untuk yang selatan berkoordinasi dengan Bapak Ibu pendampingnya. Untuk barat nanti dengan Ibu Mina dan Bu Fani. Kalau utara juga kembali lagi ke Bapak Ibu pendampingnya. Nah, untuk setelah Bapak dan Ibu mendapatkan surat keterangan penyuluhan, kami Dinas Kesehatan akan memberikan surat yang isinya Bapak dan Ibu yang sudah diterbitkan surat keterangan penyuluhan dapat diberikan surat izin perusahaan rumah tangga dan sudah memenuhi persyaratan. Nanti akan kami berikan pengantar, tetapi kami tidak memberikan melalui Bapak dan Ibu, memberikannya melalui masing-masing dari pendamping dan langsung ke PTSP perizinan. Jadi Bapak dan Ibu cukup ke PTSP. Saya sudah jadi membawa surat keterangan ini artinya Bapak dan Ibu sudah mengikuti persyaratan. Bu, PTSP-nya yang di kelurahan apa yang di Kecamatan, Pak. Yang di kecamatan. Iya. Seharusnya sih secara aturan ini PTSP-nya di Kota Madia. Tetapi pertimbangan dari pemerintah Provinsi DKI untuk UMKM itu supaya lebih mendekatkan. Jadi dipilihlah di kecamatan. Supaya Bapak dan Ibunya nggak jauh-jauh. Itu pertimbangannya. Iya. Jadi setelah mengikuti penyuluhan diberikan namanya mungkin kurang lebih rekomendasi ya. Nama-nama berikut ini sudah mengikuti persyaratan untuk mendapatkan izin. Seperti itu. Bapak dan Ibu tidak perlu dilakukan survei. Survei perizinan. Tidak perlu. Bapak dan Ibu nanti hanya mengisi ke pernyataan komitmen saja. Gitu. Berapa lama waktu yang diberikan bagi pelaku usaha untuk memenuhi komitmen tersebut? Artinya setelah berapa bulan izin keluar, Sudin mendatangi? Jadi, ya pertanyaannya bagus ya. Artinya, karena Dinas Kesehatan, ini kaitannya gini Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu mendapatkan izin, bagaimana nanti Bapak dan Ibu pembina ini datang ke tempat Bapak dan Ibu untuk mengecek benar nggak sih? Bener nggak sih? Bohong nggak sih? Komitmen. Ya, yang tertera di dalam komitmen itu. Kita sedang mengkonsep di dalam draftnya itu adalah 4 bulan. 4 bulan ya Bu ya? 4 bulan setelah Bapak dan Ibu mendapatkan izin. Januari berarti. Kurang lebih, nanti didatengin. Covid udah habis. Semoga. Udah nggak pakai masker lagi Bu? Berarti nanti ada seperti berita acara gitu ya. Kalau untuk tentang pengawasan itu beda lagi ya. Cuman hanya Enggak, panduan pertamanya dari pernyataan komitmen itu, dulu. ya. Pernyataan Tetap panduan mengacu ke utamanya. situ. Cuma kembali lagi Bapak dan Ibu ya, di sini kami tegaskan Bapak dan Ibu mudah mendapatkan izin. Hanya datang, duduk manis, mendengarkan saya berbicara dan Bapak pertanyaan-pertanyaan lainnya kurang lebih 2,5 atau 3 jam. Bapak dan Ibu setelah 1 minggu setelah ini datang ke PTSP, izin bisa keluar. Tetapi apabila nanti dari komitmen itu tidak sesuai, tidak dibuat, itu kita mungkin saklek ya. Artinya izinnya Bapak dan Ibu langsung dicabut, dilakukan evaluasi. kita merekomendasikan ke PTSP untuk mencabut. Enggak, ke dinas dulu. Oh, ke dinas. Rekomendasi ke Nanti dinas kesehatan yang memberikan ke PTSP pusat bahwa nama-nama tersebut izinnya diminta Rekomendasi untuk dicabut. dicabut. Nah, PTSP pusat lah nanti secara berjenjang. Dalam waktu 4 bulan itu sudah harus produksi atau hanya memenuhi komitmen saja? Sudah produksi dan memenuhi komitmen. Kan ada misalnya sudah memenuhi komitmen cuman pengen punya perusahaan aja gitu, produksi ya mungkin nanti aja sesuai. Nah, itu nggak bisa.
nanti langsung aja dicabut izinnya Berarti gitu. nggak aktif ya? Dia tidak aktif, benar. Bu, proses izinnya berapa lama ya? Kalau proses izinnya, kan izin adanya di PTSP ya Pak, bukan di kita. Itu informasinya, kan Bapak kan berkasnya juga kan nggak banyak ya, cuma 4 macam, kopi KTP, surat keterangan tempat usaha, surat ininya udah dapat dari sini. Yang terakhir pernyataan komitmen itu, kurang lebih infonya dari PTSP antara 2 sampai 3 hari. Gitu. Zonasi Batas zonasi udah nggak diperlukan lagi, karena ini tempat tinggal. ya. Iya. Oh ya, saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu kan boleh menggunakan tempat tinggal sebagai tempat usaha, tetapi Boleh, ya? ada batasan dan kriterianya. Salah satunya adalah contoh misalnya lebar dari tempat tinggal Bapak dan Ibu dan digunakan tempat usaha kurang lebih misalnya 6 meter. Nah, di dalam 6 meter itu Bapak dan Ibu harus atur sedemikian rupa supaya tempat tinggal itu tidak bercampur. Satu ruang khusus ya. Contoh misalnya, benar. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu menyediakan 2 ruangan khusus, tapi menyatu di tempat tinggalnya. Nggak boleh. Boleh. Gitu. Terus ada lagi penanda-penanda. Jadi misalnya misalnya produksi sanitizer misalnya. Terus ruang area pengemasan. Walaupun Bapak dan Ibu modalnya cuma meja doang, tapi Bapak dan Ibu kasih keterangan. Terangan. Tempelin bos. Tempat pembuatan. Tempat pengadukan. Tempat pengadukan boleh. Tempat pembuatan. Kemudian mau dikirim, tempat pengiriman. Jadi di dalam Global Express. ruangannya Bapak dan Ibu yang gunakan untuk tempat usaha ada area penerimaan barang, area untuk penyimpanan, area untuk pembuatan, kemudian area untuk packing pembuatan, pengiriman, reject, rusak untuk bahan-bahan yang tidak terpakai ya, walaupun hanya sebuah rak atau lemari kecil gitu. Atau kita langsung aja ke pernyataan komitmennya ya, biar ada bayangan ya. Bu, berarti kalau pagi siangnya produksi, malam menjadi garasi nggak boleh juga ya? Boleh. Pagi siang boleh saja. Oh boleh. Boleh. Oh kan tadi katanya tidak boleh bercampur dengan area lain, tapi Kan gini, pada saat bercampur itu kan kalau dia melakukan aktivitas usaha. Tetapi contoh misalnya dia lagi usaha terus ada mobil masuk, itu kan nggak tidak. boleh. Tapi kalau lagi nggak bikin, Bapak dan Ibu ini kan dia pelaku usaha sederhana, tetapi jangan disamakan dengan buat SOP. Tapi dia harus cerita di dalam proses pembuatannya. Ruangan ini digunakan untuk pembuatan. Tapi catatan juga di bawahnya, catatan malam digunakan untuk keperluan rumah tangga, tapi nggak usah ditulis garasinya. Saya harapkan di momen ini Bapak dan Ibu Pembina bertanya sebanyak-banyaknya ya, jadi jangan nanti ke belakangnya ada kasus atau ada permasalahan. Saya berharap Bapak dan Ibu Pembina di sini adalah kepanjangan tangan dari Dinas Kesehatan. Kembali lagi menjelaskan kepada UMKM yang mengawal, karena pastinya UMKM-nya kan akan bertanya, dan PTSP gitu. Bu, nanya Bu. Boleh Pak, silakan. Ini kayak saya kan tempatnya sempit kontrak. Betul. Nah, terus saya juga kontrak satu tempat juga untuk tempat produksi. Tapi pada saat produksi saya nggak di tempat yang ini karena sempit, saya di luar. Oh, Bapak produksi di luar. Iya, maksudnya di depan kontrakan yang saya tempati. Karena Tapi kalau tertutup nggak Pak areanya? kalau yang untuk produksi malah saya tempatnya terbuka Bu. Karena ini bayang saya kalau produksi sabun kalau di tempat tertutup pengap. Gini ya Pak, saya kasih gambaran Pak. Nah, Mohon maaf ya, ini enggak ini ya. Bapak dan Ibu lainnya menjadi catatan. Kalau seperti ini ditemukan, itu mungkin kita tidak langsung memberikan izinnya Pak. Karena apa? Tidak diperbolehkan. Alat yang Bapak gunakan bisa jadi berkekuatan besar, gitu. Kalau memang alat itu secara sederhana, dia bisa masuk ruangan,
syukur-syukur ya Bapak, ini tidak diwajibkan ya Pak ya, syukur dipasang apa sih, pendingin ruangan atau AC, jangan sampai nanti kita bekerja ngaduk, keringetnya tumpah, netes di produk kita, nambah bahan, atau warnanya jadi berubah jadi luntur, jangan sampai seperti itu. Jadi gini Pak, ya boleh satu-satu. Yang ininya nggak usah, yang pesertanya aja. Jadi gini Pak, Bapak mulai dari sekarang harus dipikirkan bagaimana caranya yang tempat kontrakan yang tadi Bapak sampaikan itu semua peralatan bisa di dalam. Karena itu tercantum juga di dalam komitmennya Pak, memiliki sebuah tempat yang terlindung, aman, dengan terdapat area-area penerimaan, pembuatan, penyimpanan. Kenapa kami tidak memperbolehkan? Karena mempengaruhi kualitas dari hasil produknya. Contoh misalnya Bapak bikinnya di luar, udara terbuka. Mohon maaf ya Pak, misalnya ada kecoa lewat. Kita nggak ada maksud apa-apa ya Pak. Anggaplah kecoanya nggak jatuh sih, tapi mohon maaf ya saya bicaranya kecoanya misalnya. Mampir atau lalat. Karena besar adukannya, jadi kita nggak ngeh tuh pada di dalamnya ada lalat atau kecoa sehingga ikut keaduk dan ikut bercampur dengan produknya Bapak. Sementara konsumen ini kan tidak tahu, taunya sudah ada kemasan yang menarik. Kita sangat tidak mengharapkan apabila nantinya ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, adanya perubahan dari binatang-binatang itu membentuk suatu sinyal baru seperti tadi yang Bapak sampaikan, ternyata hasil ujinya bagus, atau misalnya dari lelehan kecoanya jadi malah jadi pembersih kuman, kita nggak tahu. Maaf ya Pak, nggak ada maksud apa-apa. Jadi di sini Bapak harus gimana caranya mengupayakan dipindahkan di dalam suatu ruangan, gitu. Ada lagi Pak? Nggak apa-apa Pak kalau ada yang mau ditanya. Saya akan jelaskan dalam pengisian pernyataan komitmen ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu juga bertanya kembali. Nggak muncul ya? Dipindahin kelar sebelah kan. Iya nih nggak muncul nih Pak. Coba ini kok tapi nggak muncul. Iya Pak, kalau dibantu Pak. Jadi gini Bapak dan Ibu, nanti pernyataan komitmen itu adalah serangkaian isian. Tetapi ada juga yang memang berupa surat pernyataan bermaterai. Belum jadi. Iya. Kasih Pak. Ya. Bapak dan Ibu sudah ada yang di print ya? Yang belum nanti bisa dilihat di sini ya. Di sini adalah komitmen itu adalah kesanggupan. Jadi pernyataan kesanggupan sebagai pengganti dari petugas. Jadi ini adalah pengganti petugas yang melihat kesiapannya dalam tempat usahanya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu cukup mengisi ini, tetapi kembali lagi apabila di isian ini setelah 3 atau 4 bulan kemudian masih tidak ada perubahan, masih sama, di sini izinnya Bapak dan Ibu langsung dicabut, tidak diberikan kembali, dan konsekuensinya mungkin kalau mau usaha lagi jadi agak susah. Kecuali Bapak dan Ibu pindah lokasinya mungkin di daerah Jawa Barat atau di mana, itu bisa. Tapi kita tidak harapkan seperti itu ya. Ya, kita kembali lagi ke sini. Di dalam pernyataan komitmen ini, Bapak dan Ibu, data pemohon di sini ada nama, penanggung jawab teknis. Nah, ada pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha berfungsi atau bertugas sebagai penanggung jawab teknis bagi usahanya? Persyaratannya adalah memang harus memiliki penanggung jawab teknis, tetapi Bapak dan Ibu di sini sebagai pemilik, tetapi berfungsi juga sebagai penanggung jawab teknisnya. Alamatnya adalah alamat tempat usaha ya Bapak dan Ibu ya, bukan alamat rumah ya. Kemudian nomor telepon, kalau ada yang punya NIB
boleh dicantumkan NIB atau nomor UMKM-nya, salah satu aja. Salah satu aja. Kalau misalnya saya punyanya UMKM, NIB-nya nggak punya, boleh. Atau saya punya NIB, UMKM-nya nggak ada, boleh. Jadi salah satu. Kemudian kita masuk ke jelas ya? Status sarana. Kalau memang hak milik, Bapak dan Ibu tulis di keterangannya. Jadi Bapak dan Ibu mencantumkan ya. Di kolom ya dengan tidak ya. Ini semuanya ya. Dari nomor 1 sampai dengan 10 ini ya. Untuk luas ukuran itu harus dicantumkan. Jadi sini status sarana usaha ya. Nanti Bapak dibagikan sama pendampingnya ya Pak ya. Form komitmennya nanti dibagikan. Form komitmen ini nanti diisi, Bapak dan Ibu hanya mendengarkan aja secara fokus ya. Status sarana, kalau hak milik, Bapak di kolom ya dengan tidak, di kolom ya dengan tidak, nanti ditulisnya ya. Keterangan ditulis kalau dia hak milik, dicantumkan sertifikat terlampir di keterangannya. Tapi kalau sewa, nanti dilampirkan surat sewanya. Luas ukuran di sini harus diisi ya Pak ya. Berapa meter? Berapa luasnya? Ada batasan? Kalau UMKM enggak, karena kan dia tempat tinggal. Jadi nggak ada batasan. Ya, jadi luas ukuran ya luas ukuran yang dibuat usaha. Misalnya satu ruangan Hanya itu. memberikan keterangan aja. Iya, misalnya luas ukurannya 30 meter. Satu ruangan kan kurang lebih segitu ya. Nah itu ditulis aja nggak apa-apa 30 meter. Oh nggak boleh, salah satu. Salah satu. Jadi harus ya silakan. Ini kan masih atas nama orang tua, boleh juga kan? Boleh. Ini kan nanti di kakaknya harus diberikan kan? Iya, nanti dilampirkan ya, dilengkapi di dalam soft copy dokumen kan ada tuh yang plastik-plastik itu dijadikan satu. Jadi kalau petugas datang bisa mana ininya keterangan untuk tempat usahanya, Ibu tinggal langsung berikan kopiannya. Kalau dicampur dengan tempat usaha lain boleh ya Bu ya? Nggak boleh juga. Nggak boleh juga? Nggak boleh, iya. Jadi maksudnya usaha apa Pak? Contohnya ada juga campur usaha Itu tadi yang makanan kantor tadi. doang, kantor. Enggak gini, di dalam suatu rumah kalau luas areanya itu memadai, Luas area memadai. boleh. Boleh, nggak ada masalah ya? Boleh, nanti diterangkan di dalam layoutnya. Jadi misalnya gini, anggaplah nih rumah nih 1 lantai 3 ini yang digunakan untuk usaha misalnya hanya ruangan ini. Nanti di dalam layoutnya itu dapat jelaskan. Oh, dikasih tahu. Iya. Oke. Tidak diuntukkan untuk usaha PRT gitu aja. PRT kan usaha rumah tangga. Jadi yang mau dibuat usahanya nanti diperjelas di dalam layout bangunannya. Gitu. Multi usaha nggak apa-apa, tapi ada pengkhususan di dalam daerah tersebut gitu ya. Iya. Multi Ada usaha masalah ya, Bu, di gini-gini. Di dalam satu area, di dalam satu luas area, kalau areanya cukup, kita bicara areanya cukup luas ya. Iya. Bapak dan Ibu boleh ada usaha lain. Tetapi untuk usaha rumah tangganya itu harus diperjelas di dalam layoutnya. Itulah tadi ada penandaan belum masuk ya. Harus diperjelas. Jadi misalnya contoh usaha, contohnya sanitizer yang gampang. Produk sanitizer itu di dalam pada saat kita buka pintu pagar itu udah harus ada petunjuk-petunjuk bahwa usaha PRT, usaha entertain misalnya. Kantor ini itu di dalam kita datang di dalam ini ya pintu masuk itu ada penjelasannya. Seperti halnya apa ya? Virtual office ya yang di gedung Ya, itu. virtual office. Pelang. Iya. Ada Penanda pelangnya. informasi. Iya, pelang boleh. Ya. Jadi misalnya 1 PT Anu, 2 Bapak Ribu, 3 Ibu Anu, 4 Anu gitu. Ibu Ani. Ibu Ani boleh. Siti. Yang penting pada saat usahanya itu dibuat itu harus ada petunjuk-petunjuk yang jelas Ini bahwa ruangan khusus itu aja Bu ya? menunjukkan usaha rumah tangga UMKM-nya. Jelasin lah. Gitu, dijelasin. Ya. Misalkan di kayak pergudangan dia udah produksi Jelasin. misalkan obat tradisional kan ukot atau kolot, terus dia mau bikin dia sediain arealnya untuk PRT, apakah itu boleh? Tapi arealnya ada pergudangan, Boleh, boleh? nggak apa-apa.
Prinsipnya adalah boleh satu area usaha, tetapi ada informasi atau keterangan, baik itu berupa plat. Berarti nggak harus di rumah ya? Tidak harus di rumah. Boleh ya Bu ya? Boleh. Tidak harus di rumah ya? Boleh. Misalnya Kalau buat habis besar. kontraknya itu bagaimana tuh Bu? Kenapa? Kalau habis kontraknya? Kan minimal 2 tahun Pak. Minimal 2 tahun ya? Minimal 2 tahun, ya. Kalau pindah berarti perizinan baru. Iya. Perizinan baru atau hanya untuk memperbaharui alamatnya aja? Memperjelas alamat. Iya, penambahan itu perubahan alamat. Perubahan alamat, bukan perizinan baru. Perubahan alamat bisa ya Bu ya? Bukan perizinan baru ya Bu ya? Perubahan alamat. Perubahan alamat. Bisa ya Bu ya? Bisa, tapi kan nanti juga Bapak ya Ribet ribet lagi. lagi gitu, dari awal lagi. Lebih baik dipilihkan yang permanen. Pusing-pusing. Permanen, tetapi misalnya rumah di salah satu di antara Bapak dan Ibu dibikin bisa usahanya bisa ini. Bang, izinnya berlaku berapa tahun? 5 tahun. 5.